Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat ya. Apakah harus di awal waktunya atau bisa dilaksanakan di akhir waktu? Karena ada beberapa teman yang menyampaikan bahwa terkadang ada jadwal perkuliahan misalnya yang menabrak awal waktu pelaksanaan sholat. Misalnya pelaksanaan perkuliahan dimulai dari jam 2 misalnya sampai jam 4 sore, otomatis menabrak awal waktu sholat asar. Atau juga misalnya perkuliahan dilaksanakan mulai jam 11 sampai dengan jam 1 misalnya, yang menabrak awal waktu pelaksanaan sholat duhur. Nah, terkait dengan masalah ini tentu tidak menjadi masalah ya, karena waktu sholat itu sifatnya adalah mukhayyar dan muwassa ya. Artinya ada pilihan, dan waktu sholat itu misalnya sholat duhur tidak harus dilaksanakan tepat jam 12 misalnya. Namun ada tenggang waktu di mana seseorang masih bisa melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat isya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita membaca hadis misalnya as-salatu ala waqtiha misalnya, sholat itu di atas waktunya. Nah, artinya apa? Bahwa kita melaksanakan sholat masih berada di dalam waktu pelaksanaan sholat yang dibolehkan oleh syariat ya. Bukan misalnya sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya seseorang melaksanakan ibadah sholat subuh ketika azan itu dikumandangkan jam 4 misalnya ya, sedangkan jam 5:4 misalnya matahari baru terbit ya, sehingga kalaupun dia melaksanakan ibadah sholat subuh itu setengah 5 atau bahkan misalnya jam 5, itu masih masuk kategori melaksanakan ibadah sholat subuh pada waktunya ya. Bahkan ketika kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa sholat yang oleh Nabi justru beliau memilih untuk mentakhirkan pelaksanaannya ya. Misalnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan sholat isya, dalam kitab Sahih Muslim, sahabat Jabir bin Samurah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengakhirkan pelaksanaan ibadah sholat isya sampai akhir waktunya ya. Termasuk juga misalnya kaitannya dengan ibadah sholat duhur. Nah, ini juga disesuaikan dengan situasi kondisi musim ya. Misalnya di musim panas gitu, lebih afdol ya melaksanakan sholat duhur di akhir waktunya, sehingga cuaca sudah agak lebih dingin ya, artinya tidak terlalu panas sebagaimana ketika sholat duhur itu dilaksanakan di awal waktunya. Tapi ketika misalnya dalam kondisi musim dingin, nah, ibadah sholat duhur ini lebih afdol dilaksanakan di awal waktunya. Nah, termasuk juga misalnya ibadah sholat asar. Ya, ibadah sholat asar ini juga tidak menjadi masalah jika dilaksanakan agak akhir, misalnya jam 4 baru melaksanakan sholat asar ya, sehingga kemudian sebelum sholat asar itu seseorang masih punya kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya. Karena seseorang setelah melaksanakan ibadah sholat asar, maka dia sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat nanti sampai masuk waktu maghrib. Nah, adapun sholat maghrib memang lebih afdal, lebih diutamakan melaksanakannya di awal waktu, karena sholat maghrib ini begitu sempit ya, tenggang waktu pelaksanaan sholatnya gitu. Artinya teman-teman tidak harus secara saklek memahami bahwa pelaksanaan sholat itu semuanya afdal dilaksanakan di awal waktunya ya, sehingga misalnya ketika sedang kuliah lalu instruksi kepada dosennya misalnya izin permisi untuk melaksanakan sholat atau apa ya, saya kira tidak bijak seperti itu ya, bahwa misalnya pelaksanaan sholat duhur masih bagus dan boleh-boleh saja dilaksanakan jam 1 misalnya, atau bahkan setengah 2 masih bisa, maksimal misalnya jam 2 lah, atau jam 2 lebih sedikit ya, karena misalnya standar pelaksanaan sholat asar itu jam 3. Atau sholat asar juga demikian, tidak
harus misalnya dilaksanakan tepat pukul 3 misalnya. Jam 4 bisa misalnya, jam setengah 5 juga masih bisa kan begitu. Jam 5 bahkan misalnya juga masih bisa. Nah, dalam hal semacam ini Islam ya memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita dalam melaksanakan ibadah. Artinya tidak kaku dan tidak saklek. Ya, nah semoga ini bermanfaat bagi kita. Yang penting adalah bahwa kita masih melaksanakan ibadah sholat itu sesuai pada batasan-batasan waktu yang telah ditetapkan. Semoga ada manfaatnya. Ada salah khilaf kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.